Mungkinkah dalam dunia One Piece Oda ini terinspirasi dari ramalan Jayabaya? Di chapter 1041 sudah dijelaskan bahwa nenek moyang Luffy ini ada kaitannya dengan Prabu Jayabaya. Hey guys, balik lagi sama aku Erwin. Di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang Joy Boy yang ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya. Tapi di sini aku akan menjelaskan apa itu Joy Boy dulu ya. Asal muasal Joy Boy. Oh iya guys, untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol lonceng dan share video ini ya, agar teman kalian juga tahu. Joy Boy adalah seorang pria dari permukaan dunia yang memainkan peran penting dalam sejarah Pulau Manusia Ikan. Dia pertama kali disebut dengan Ryugu dibaca oleh Nico Robin saat di hutan laut. Dia juga teman dari Yunisha. Sekitar 800 tahun yang lalu, penduduk Pulau Manusia Ikan berjanji kepada seorang pria hebat bernama Joy Boy. Joy Boy berusaha meningkatkan Noah dengan bantuan Poseidon. Tetapi ia melanggar janjinya ke Pulau Manusia Ikan. Namun, Pulau Manusia Ikan berjanji bahwa mereka akan menjaga Noah sampai hari tertentu tiba. Dalam poneglyph adalah surat permintaan maaf dari Joy Boy kepada Poseidon, meminta maaf karena melanggar perjanjiannya. Setengah dari janji Pulau Manusia Ikan hampir hancur selama peristiwa Ars Pulau Manusia Ikan, ketika Monkey D. Luffy diminta untuk melindungi pulau itu berapapun biayanya. Bahkan jika itu berarti bahwa Noah harus dihancurkan dalam proses itu. Sebelum Luffy dapat menghancurkan kapal sepenuhnya, Noah dihentikan oleh sekelompok Sea King yang dipanggil tanpa sadar oleh Shirahoshi, sehingga menyelamatkan Pulau Manusia Ikan dan mempertahankan janji negara untuk Joy Boy. Namun kapal itu masih rusak berat. Sea King kemudian membawa kapal ke hutan laut tempat mereka berencana untuk memperbaikinya. Itu adalah sekilas info tentang Joy Boy di dunia One Piece. Mungkinkah dalam dunia One Piece Oda ini terinspirasi dari ramalan Jayabaya? Di chapter 1041 sudah dijelaskan bahwa nenek moyang Luffy ini ada kaitannya dengan Prabu Jayabaya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada hingga One Piece di chapter 1041, dijelaskan bahwa Joy Boy diprediksi juga merupakan menjadi nenek moyang dari Monkey D. Luffy. Berikut keterangan rahasianya ya guys. Pemilik nama D dianggap sebagai sosok yang penting karena memikul beban masa lalu yang disembunyikan oleh para pemimpin pemerintahan dunia. Seperti jika orang-orang mengetahui kebenarannya tentang masa lalu, tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi menghancurkan rencana pemerintahan dunia. Selama abad kekosongan tidak ada seorang pun yang menguasai semua kerajaan. Tidak ada orang atau organisasi yang mengatur semua kerajaan seperti pemerintahan dunia saat ini. Itu mungkin saja menunjukkan bahwa memang kerajaan itu berhubungan dengan klan D. Ada kemungkinan bahwa orang-orang dari kerajaan itu bukanlah penjahat seperti yang dikatakan oleh para Tenryubito. Di masa lalu mereka bisa saja ingin melindungi kerajaan mereka agar tetap aman dan bersiap-siap jika 20 kerajaan lain bersekongkol. Kerajaan besar sudah tahu bahwa 20 kerajaan lain sedang bersiap-siap untuk berperang dengan mereka melalui manipulasi yang dilakukan oleh Im Sama atau pendahulunya. Itu terjadi karena Im Sama telah meyakinkan 20 kerajaan lain bahwa kerajaan besar akan menjadi ancaman paling mengerikan di masa depan. Meskipun motivasi sebenarnya belum diketahui, tetapi 20 kerajaan intinya berkumpul untuk menghancurkan kerajaan besar. Setelah itu mereka membentuk aliansi bersama-sama untuk mengendalikan dunia yang sekarang disebut sebagai pemerintah. Sayangnya motif sebenarnya Im Sama mungkin bukan untuk menjaga dunia, tetapi untuk mendapatkan beberapa harta paling penting yang dimiliki kerajaan besar. Pada saat pembantaian itu, satu-satunya yang tersisa dari kerajaan besar adalah nama keluarga yang saat ini terwarisi ke banyak orang yang tidak sadar dan mengetahui asal-usul inisial D.
Selanjutnya ada kemungkinan juga bahwa mereka yang melarikan diri dari pertempuran besar itu menciptakan poneglyph untuk menceritakan keseluruhan cerita yang terjadi. Lalu dengan poneglyph itu mereka bisa menjaga senjata kuno, buah iblis, dan pengetahuan hebat mereka dari tangan jahat 20 kerajaan lain. Tanpa pilihan raja dari kerajaan besar, Joy Boy melakukan upaya untuk terakhir mencegah 20 kerajaan lain menemukan rahasia mereka. Lalu pada akhirnya satu-satunya yang tahu seluruh kebenarannya pada abad kekosongan itu hanyalah Joy Boy. Dia adalah sosok yang akan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan damai lagi, sehingga tidak ada kerajaan lain yang bisa menemukan rahasia itu. Pada akhirnya Joy Boy menemukan sebuah pulau yang tidak mungkin ditemukan oleh siapapun yang bernama Laughtale. Hanya orang yang mengikuti warisan D dan menemukan Laughtale yang bisa mengetahui cerita tentang pertempuran besar yang telah terjadi 800 tahun yang lalu. Joy Boy kemudian menciptakan root poneglyph yang akan memberikan arah untuk pergi ke Laughtale, tempat dia menaruh harta terbesar yang disebut One Piece. Harta itu kemudian menjadi satu-satunya yang diperlukan untuk mengungkap misteri terbesar yang ada di dunia. Setelah meninggalkan harta karun di Laughtale, Joy Boy kemudian melakukan perjalanan terakhirnya, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Kini Luffy lah yang harus menambah tugas dari Joy Boy. Dan kenapa orang-orang juga menyimpulkan bahwa Joy Boy adalah Prabu Jayabaya? Karena beberapa ramalan dari Jayabaya ini hampir mirip dengan cerita-cerita yang ada di One Piece. Contohnya, Ohara menjelaskan Oda Sensei tidak benar-benar bercanda ketika dia mencoba memberitahu beberapa penting Wano nantinya. Dan beberapa orang menunjukkan ada sebuah buku berjudul Gendang Suci Pembebasan yang bicara tentang perjuangan dan perlawanan orang-orang Afrika yang diseret ke dalam perbudakan pada abad ke-20. Dan mengingat perbudakan dan rasisme adalah salah satu tema terbesar dalam cerita dan Dewa Matahari nikah, yang seharusnya dewa yang memberi mereka kegembiraan serta pembebasan. Menurutnya mereka sangat tidak mungkin bahwa Oda Sensei tidak terinspirasi dari buku itu. Namun menurutnya Oda terinspirasi pada kisah dari Tanah Jawa, Indonesia, yang dikenal dengan Raja Jawa legendaris yaitu Joyoboyo, yang hidup 900 tahun yang lalu di Indonesia saat ini. Joyoboyo dikenal karena meramalkan kejatuhan kerajaan di tangan orang asing dan meramalkan periode waktu di mana kerajaan itu akan kembali jaya. Kerajaannya meninggalkan kitab suci yang berbicara tentang perang besar, sangat mirip dengan poneglyph di One Piece, dengan teori di mana si penulis mengambil nama Joy Boy terinspirasi dari nama Raja Jayabaya atau Joyoboyo. Jadi ada beberapa ilmuwan yang sudah mentranslate isi dari ramalan Jayabaya ini, yaitu tentang kanibalisme, rasisme, politik, perdagangan manusia, dan negara yang sudah dikuasai oleh orang-orang licik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Untuk kalian yang suka video One Piece, jangan lupa subscribe video ini, share ke teman-teman kalian ya. Dan untuk kalian yang suka dengan sejarah, pembahasan dunia, konspirasi, mitologi, dan mitos, legenda, jangan lupa subscribe channel ini, share channel ini ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu. Oke, serunya pembahasan One Piece kali ini. Terima kasih dan bye.